Artinya baru saja kita bertemu belum lama ini preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka pasukan Bernard Tapares akan kembali bermain di Stadion BJ Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya hari Minggu 8 Oktober kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernard Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernard Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana
secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang. Dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurunnya secara hasil. Mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya, yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan, dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC, dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI. Dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenson Ambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenson Ambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tavares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tavares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson
dua pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal. Ya, kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ball-nya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu-membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu Tribuners, kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana, ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka
pasukan Bernardo Tavares akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tavares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tavares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar
berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1-0 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya ini 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri, dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja untuk PSM Makassar, itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura
di Liga 1 rest area akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprodin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa, karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Saki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang, M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenso Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenso Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito, ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai
pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu-membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini mereka membutuhkan membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan. Ya, namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda.
lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera, kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head
PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya ini 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang, Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain
biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu dua gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu dua gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini dua pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ball-nya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri
sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya, namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya,
musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada sedikit, bukan sedikit sih, ada masalah, utamanya badai cedera beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera, kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurunnya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor
kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada dua back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. Dua gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini dua pemain asing ini juga. Lalu untuk tiga di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja untuk PSM Makassar, itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprodin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap,
tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Ashraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ball-nya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti
PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi
persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United.
Fahrudin Arianto, Kapten Timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. Dua gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini dua pemain asing ini juga. Lalu untuk tiga di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Seperti ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang, Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan AFC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Jadi, kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa, karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya, kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Saki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang, M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya
sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan-percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini dua pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa. Namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal. Ya, kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi ini kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners, kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya
apa ya, baru saja kita bertemu belum lama ini preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis. Hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernardo Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana
Secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang. Dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurunnya secara hasil. Mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019. Artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Res Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja untuk PSM Makassar, itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Res Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Saki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tavares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tavares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson
dua pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal. Ya, kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana, ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka
pasukan Bernardo Tavares akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tavares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tavares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan, Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar
Berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan, PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler, ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura
di Liga 1 rest area akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ball-nya sebagai
pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu-membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini mereka membutuhkan membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu Tribuners, kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda.
lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera, kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua disimpan karena mengalami kelelahan, belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head
PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Seperti ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang, Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa ada Pak Salman? Kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa, karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain
biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu dua gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu dua gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Saki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenso Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenso Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini dua pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito, ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri
sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya, namun entahlah, kita kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya,
musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera, kemudian kelelahan fisik para pemain Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurunnya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM
PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada dua back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. Dua gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini dua pemain asing ini juga. Lalu untuk tiga di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kiki Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa
Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Ashraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan
kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi
persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United.
Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. Dua gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini dua pemain asing ini juga. Lalu untuk tiga di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Seperti ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya, kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Saki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya
sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan-percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini dua pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa. Namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal. Ya, kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu Tribuners, kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya
apa ya, baru saja kita bertemu belum lama ini preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis. Hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernard Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernard Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana
Secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang. Dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil. Mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Seperti ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang, Res Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja untuk PSM Makassar, itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Res Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kiki Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan, dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Saki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang, M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tavares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tavares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu-membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson
2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini keduanya, tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal. Ya, kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana, ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka
pasukan Bernardo Tavares akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tavares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tavares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan, Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar
Berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan, PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurunnya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler, ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup, artinya saat menghadapi Madura
di Liga 1 rest area akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa, karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ball-nya sebagai
pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu-membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini mereka membutuhkan membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan. Ya, namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda.
lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera, kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua disimpan karena mengalami kelelahan, belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head
PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Seperti ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Res Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Res Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa ada Pak Salman? Kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain
biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan, dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu dua gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya, kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami, Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu dua gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Saki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang, M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenso Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenso Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito, ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ball-nya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri
sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya, namun entahlah, kita kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu berarti hari Kamis. Hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya,
musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera, kemudian kelelahan fisik para pemain Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor
kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada dua back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. Dua gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini dua pemain asing ini juga. Lalu untuk tiga di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Seperti ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kiki Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap
tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Ashraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti
PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar, kini mereka pasukan Bernard Tapares akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi
persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplang ya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United.
Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. Dua gelandang bertahan, ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini dua pemain asing ini juga. Lalu untuk tiga di depan, kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri, dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang, Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja untuk PSM Makassar, itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya, yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa ada Pak Salman? Kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa, karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapat Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan, dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya, kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang, M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya,
sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini dua pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu Tribuners, kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya
apa ya, baru saja kita bertemu belum lama ini preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis. Hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion BJ Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernard Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernard Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana
Secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang. Dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurunnya secara hasil. Mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019. Artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI. Dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tavares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tavares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson
dua pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal. Ya, kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ball-nya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu-membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu Tribuners, kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menerang kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana, ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka
pasukan Bernardo Tapares akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12
dari 14 pertandingan PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurunnya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1-0 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di
Liga 1 Res Area akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Jadi, kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Saki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenso Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenso Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini keduanya ini performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan
dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu-membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini mereka membutuhkan membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan. Ya, namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners, kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu
ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplang ya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang
3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada dua back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. Dua gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler, ini dua pemain asing ini juga. Lalu untuk tiga di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan, dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini.
Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI. Dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa. Namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal. Ya, kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ball-nya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur
permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan. Ya, namun entahlah, kita kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM
nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada sedikit, bukan sedikit sih, ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners
prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada dua back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. Dua gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini dua pemain asing ini juga. Lalu untuk tiga di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa ada Pak Salman? Kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapat Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya, kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan
mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Ashraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yanca selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir.
berharap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis. Hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh
pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Pak Rudi Arianto, kapten timnas Indonesia,
kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. Dua gelandang bertahan, ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini dua pemain asing ini juga. Lalu untuk tiga di depan, kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri, dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Seperti ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang, Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja untuk PSM Makassar, itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya, yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa ada Pak Salman? Kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa, karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapat Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan, dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya, kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang, M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya,
sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini dua pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners, kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya
baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis. Hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion BJ Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernard Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernard Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana
Secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang. Dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurunnya secara hasil. Mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019. Artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI. Dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tavares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tavares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson
dua pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal. Ya, kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ball-nya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu-membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu Tribuners, kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menerang kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana, ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka
pasukan Bernardo Tavares akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tavares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tavares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan, Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar
berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurunnya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1-0 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura
di Liga 1 rest area akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kiki Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Jadi, kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Saki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenso Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenso Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini keduanya ini performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito, ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai
pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu-membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini mereka membutuhkan membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan. Ya, namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda.
lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplang ya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head
PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler, ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Maaf, ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain
biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu dua gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu dua gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini dua pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ball-nya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri
sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya, namun entahlah, kita kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya,
musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada sedikit, bukan sedikit sih, ada masalah, utamanya badai cedera beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor
kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada dua back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. Dua gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini dua pemain asing ini juga. Lalu untuk tiga di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa ada Pak Salman? Kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapat Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya, kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap
tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Ashraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti
PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi
persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United.
Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. Dua gelandang bertahan, ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini dua pemain asing ini juga. Lalu untuk tiga di depan, kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri, dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang, Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja untuk PSM Makassar, itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya, yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa ada Pak Salman? Kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa, karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapat Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan, dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya, kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC, dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance, selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang, M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya,
sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim, namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini dua pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal ya. Kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya
apa ya, baru saja kita bertemu belum lama ini preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis. Hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion BJ Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernard Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernard Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana
Secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang. Dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurunnya secara hasil. Mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019. Artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI. Dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Zaki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tavares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tavares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson
dua pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal. Ya, kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ball-nya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu-membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu Tribuners, kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menerang kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana, ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka
pasukan Bernardo Tavares akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tavares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tavares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan, Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar
berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura
di Liga 1 Res Area akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion BJ Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC, kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento,
harus selalu bermain di babak kedua disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya ini 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman.
akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada dua back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. Dua gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini dua pemain asing ini juga. Lalu untuk tiga di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Reza Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprodin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Jadi, kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Saki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat
absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa. Namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal. Ya, kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ball-nya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners,
kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta Bali menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka pasukan Bernard Tapares akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya hari Minggu 8 Oktober kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar, dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar, melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yance Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernard Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah
perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapare sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan, Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang. Dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurunnya secara hasil. Mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya ini 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler. Ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera,
Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Oh, maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang, Res Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama, kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja, untuk PSM Makassar itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Res Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprodin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya, yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan, dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya, kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami, Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Saki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang, M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenso Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenso Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tavares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tavares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu
membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa, namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal. Ya, kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya. Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya, PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini, mereka membutuhkan membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya, para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minimnya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an, karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya. Namun entahlah, kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter, dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama, akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners, kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini
Setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka pasukan Bernard Tapares akan kembali bermain di Stadion BJ Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0. Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali melawan Sabah FC kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera. Beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera. Kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernard Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernard Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplang ya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan,
3 hasil kalah dan 3 hasil imbang dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya ini 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain, beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler, ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3 di depan kita lihat untuk sebagai gelandang serangnya ada Francisco Rivera, Lulina di sebelah kiri dan Salim Akbar di sebelah kanan, dan tentu saja Junior Brandao di posisi striker utama. Nah, inilah komposisi yang kami prediksi bahwa Madura United akan memainkan skuad terbaiknya, langsung menurunkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pemain asing yang dimiliki oleh Madura United. Maaf. Ini Muhammad Tahir di sini ya. Ada 5 pemain asing yang kemungkinan langsung dimainkan oleh Madura United. Kemudian kita ke skuad PSM Makassar. Tavares biasanya menggunakan skema 3-5-2, tidak pernah berubah, mengandalkan 3 back di bawah. Lalu kita lihat untuk penjaga gawang, Reza Arya di laga menghadapi Sabah FC kebobolan 2 gol di babak pertama,
kebobolan 3 gol di laga menghadapi Sabah FC sebelum mendapat kartu merah. Namun tenang saja untuk PSM Makassar, itu pertandingan FC Cup. Artinya saat menghadapi Madura di Liga 1, Res Arya akan dipercaya kembali menjadi kiper utama. 3 back. Kabar buruknya untuk PSM Makassar bahwa kemungkinan Erwin Gutawa harus diistirahatkan, mengalami sedikit masalah cedera, sehingga untuk posisi 3 back PSM akan mengandalkan Yuram Fernandes, Saprudin Tahar, dan kemungkinan Dapa Salpan. Meskipun masih ada nama-nama seperti Kike Linares ya yang belum mendapatkan menit bermain sejauh ini, pemain asing yang didatangkan PSM Makassar namun belum bermain. Kenapa Dapa Salman kami memprediksi akan bermain untuk menggantikan posisi Erwin Gutawa? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir Dapa Salman selalu mendapat menit bermain. Biasa ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan dia adalah pemain muda yang cukup baik dalam bermain sejauh ini. Lalu 2 gelandang bertahan, kembalinya Ananda Rehan setelah membela timnas U24 di Asian Games. Kembali dipercaya kemarin bermain pool menghadapi Sabah FC dan diprediksi akan kembali bermain sebagai tandem utama dari Akbar Tanjung. Akbar Tanjung juga di Liga 1 itu absen 2 pertandingan terakhir, lawan Borneo FC, lawan PSIS Semarang, karena harus menjalani sanksi dari Komdis PSSI, dan lawan Madura United dipastikan Akbar Tanjung bisa kembali dimainkan. Maka prediksi kami Ananda Rehan akan ditandemkan dengan Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan PSM Makassar. Lalu 2 gelandang sayap tanpa Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, PSM kemungkinan akan mempercayakan posisi ini kepada Rizky Eka Pratama maupun Saki Asraf. Kedua pemain ini memang dalam beberapa pertandingan terakhir ini karena absennya Yakob ya dan Yance selalu dipercaya sebagai starter. Lalu untuk gelandang serang M. Arpan diplot. Sebenarnya posisi ini bisa saja menjadi milik Kenzo Nambu, namun kita lihat dalam beberapa pertandingan, ada 3 pertandingan terakhir ya, Kenzo Nambu sempat absen 1 pertandingan, kemudian 2 pertandingan lainnya itu dimainkan sebagai pemain pengganti. Meskipun dia adalah sosok sentral dari PSM Makassar saat ini, sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1, tapi mungkin ada sedikit masalah ya, sehingga ia harus dimainkan dari bangku cadangan. Untuk posisi 2 striker di depan, sepertinya Tapares kami memprediksi akan melakukan rotasi, karena ini percobaan yang selalu dilakukan rotasi Tapares ya, setelah hilangnya William Pluim, kan biasanya menjadi striker utama dari PSM Makassar itu ya Everton tandem dengan William Pluim. Namun setelah absennya William Pluim, Everton kerap ditandemkan dengan Adilson Silva. Ini 2 pemain ini saling bahu membahu. Kemudian Everton beberapa kali harus absen juga, mengalami sedikit ada masalah, kendala, ada cedera juga ya yang dialami. Maka Adilson 2 pertandingan terakhir itu dipasangkan dengan Donald Bisa. Namun sejauh ini tandem keduanya ini, performa keduanya belum cukup baik, dan saat ini Everton dianggap sudah fit, bisa bermain dari menit awal. Ya, kemungkinan dia akan ditandemkan dengan Andi Harjito. Ini pemain muda, striker muda, masih kurang memiliki menit bermain, selalu bermain sebagai pemain pengganti ya. Tapi ketika melawan Madura United, PSM membutuhkan striker cepat tentunya. Everton kan kita tahu dia adalah striker yang tidak memiliki sprint yang cukup cepat ya.
Dia adalah tipikal pemain dengan mengandalkan body ballnya sebagai apa namanya ini, pemantul, sementara Andi Harjito adalah tipikal striker yang memiliki kecepatan dan skillful. Harapannya memang kedua pemain ini bisa saling bahu membahu, saling melengkapi sebagai ujung tombak dari lini depan PSM Makassar. Nah, untuk prediksi skor sendiri ya PSM dengan performa yang sedang terpuruk saat ini mereka membutuhkan apa ya? Membutuhkan sebuah kemenangan. Ini ada motivasi lebih yang akan ditunjukkan oleh PSM Makassar, apalagi nih kembali lagi bermain di markas sendiri. Kabar terbarunya para supporter PSM Makassar berjanji, dari berbagai kelompok supporter itu berjanji untuk datang memerahkan kembali Stadion B.J. Habibie, karena beberapa laga terakhir memang di markas sendiri sangat minim ya dukungan dari supporter, hanya kisaran 2000-an karena ada tarik ulur permintaan dari beberapa kelompok supporter agar tiket laga kandang itu sedikit diturunkan ya, namun entahlah, kita kabar baiknya bahwa sudah ada pertemuan antara manajemen PSM dengan para supporter dan beberapa kelompok supporter yang sebelumnya menepi berjanji akan kembali datang memberikan dukungan langsung kepada tim kebanggaan mereka. Dan hal inilah yang selalu diinginkan, selalu disuarakan oleh Tapares. Di setiap kesempatan Tapares selalu meminta bahwa kekuatan utama PSM Makassar musim lalu adalah supporter, adalah dukungan penuh supporter. Kehilangan supporter berarti PSM kehilangan kekuatannya. Inilah mungkin yang terjadi dalam beberapa laga terakhir, dan kita harap dengan hadirnya para supporter besok memenuhi Stadion B.J. Habibie, PSM bisa meraih kemenangan atas Madura United. Jika PSM bisa memenangkan laga ini, maka tentu akan berat bagi Madura United mengunci putaran pertama sebagai pimpinan klasemen. Sebaliknya, jika Madura bisa memenangkan pertandingan, maka peluang keluar sebagai juara paruh musim, juara putaran pertama akan menjadi milik tim berjuluk Laskar Sapi Kerap. Begitu, Tribuners. Kita lihat saja nanti bagaimana pertandingannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita berjumpa lagi di live preview laga PSM Makassar. Ini sepertinya baru saja kita bertemu belum lama ini mereview preview pertandingan PSM Makassar. Kali ini kita kembali hadir lagi. Ini menandakan bahwa begitu padatnya jadwal skuad dari PSM Makassar musim ini. 3 hari yang lalu, berarti hari Kamis PSM bermain di AFC Cup di Stadion Iwayan Dipta, Bali, menghadapi Sabah FC, dan PSM harus menelan kekalahan 5-0 pada pertandingan itu. Dan kini setelah melanglang buana ada 4 pertandingan PSM secara beruntun dimainkan di luar dari markas PSM Makassar. Kini mereka, pasukan Bernard Tapares, akan kembali bermain di Stadion B.J. Habibie Parepare pada lanjutan laga pekan ke-15 Liga 1 menghadapi Madura United. Hari ini tentunya, hari Minggu 8 Oktober, kick off jam 4 sore waktu setempat. Nah, kita berkaca dulu, melihat ke belakang bahwa 4 pertandingan terakhir PSM Makassar harus menelan kekalahan. Semuanya kalah. Di AFC Cup ada 2 pertandingan menghadapi Haiphong FC di Vietnam, PSM kalah 3-0.
Lalu kembali ke pertandingan Liga 1 menghadapi Borneo FC, kalah 1-0 di Samarinda. Lalu lanjut main di markas Semarang, PSIS Semarang, PSM kembali kalah 2-1. Lalu ke Bali, melawan Sabah FC kalah lagi 5-0. Dari 4 pertandingan ini PSM kebobolan 5-8, berarti kebobolan sekitar 11 gol dan hanya mencetak 1 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Ini tentu sesuatu yang ironis ya untuk PSM Makassar dan menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan, utamanya bagi fans PSM Makassar melihat tim yang begitu superior, yang begitu tampil epik, tampil dengan mengandalkan kolektivitasnya, mengandalkan kerjasama timnya, musim lalu meraih gelar juara Liga 1 2022-2023, namun musim ini memasuki pekan ke-15 Liga 1, kemudian di AFC Cup, PSM nampak mengalami kesulitan. Sejauh ini secara pengamatan kami melihat bahwa memang komposisi pemain PSM ada ada masalah, utamanya badai cedera beberapa pemain inti seperti Yaakob Sayuri, Yanja Sayuri harus absen karena mengalami cedera, kemudian kelelahan fisik para pemain, Kenzo Nambu, Everton Nascimento harus selalu bermain di babak kedua, disimpan karena mengalami kelelahan. Belum lagi teka-teki hilangnya William Pluim dalam beberapa pertandingan terakhir ini. William Pluim sudah nampak tidak lagi bersama PSM Makassar. Ini tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan, dicarikan solusi oleh pihak manajemen PSM maupun tentu tim kepelatihan, utamanya Bernardo Tapares, untuk kembali meramu bagaimana melihat situasi ini untuk membuat PSM bisa bangkit lagi, apalagi mendekati putaran pertama Liga 1 selesai ya. Dan perekrutan pemain yang dilakukan di awal musim memang agak bukan ini ya, sebagai tim juara PSM tidak banyak melakukan pembelian pemain, tidak jor-joran, lebih banyak mempertahankan skuad yang ada dengan mengandalkan para pemain mudanya. Tentu ini sebuah perjudian yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar maupun Bernardo Tapares sendiri sebagai pelatih. Nah, langsung saja kita lihat, kita preview dulu. Saat ini PSM akan menghadapi Madura United, di mana secara posisi di klasemen ini cukup jomplangnya. Madura United untuk sementara berada di posisi kedua sebagai runner up klasemen Liga 1 musim ini. Madura harus turun dari posisi puncak setelah laga pekan ke-14 mereka mengalami kekalahan di kandang sendiri menghadapi Borneo FC. Lalu Borneo naik ke puncak klasemen. Dari 14 pertandingan Madura United mengoleksi 8 kemenangan, 3 hasil kalah dan 3 hasil imbang, dengan total gol yang dicetak 26 dan kebobolan 16. Sementara itu PSM Makassar berada di posisi ke-12 dari 14 pertandingan. PSM mengoleksi 18 poin. Tadi Madura United 27 poin ya. PSM 18 poin, mengoleksi 5 kemenangan, 3 hasil imbang dan menelan 6 kekalahan. Tentu ini sesuatu hal yang secara performa, secara statistik memang PSM menurun ya secara hasil, mengingat musim lalu itu PSM hanya menelan 3 kekalahan selama semusim 2022-2023. Nah, untuk
head to headnya sendiri kita lihat bersama Tribuners. Secara head to head PSM musim lalu meraih 2 kemenangan dari 2 pertemuan menghadapi Madura United, menang 3-1 di markas sendiri, lalu menang 3-1 di markas Madura United. Terakhir kali PSM mengalami kekalahan dari Madura United itu pada Liga 1 2019, artinya ini sudah cukup lama ya. PSM memiliki hasil yang cukup baik lah ketika menghadapi Madura United, dan mudah-mudahan ini para fans PSM Makassar tentu berharap statistik ini head to head dari PSM versus Madura United ini bisa kembali terulang, memperpanjang rekor kemenangan PSM Makassar atas Madura United. Dan sudah ada juga kita ini perlihatkan kepada Tribuners prediksi susunan pemain dari kedua tim. Kita ke Madura United dulu sebagai tim tamu di bawah asuhan Mauricio Sosa. Madura United menggunakan skema 4-3-3. Di penjaga gawang ada skemanya nih 4-2-3-1 ya. Di penjaga gawang ada Wawan Hendrawan, kiper senior, tentu memiliki segudang pengalaman, akan dipercaya kembali mengawal titik akhir dari pertahanan Madura United agar tidak kebobolan. Lalu ada 2 back tengah atau stopper yang akan dimainkan oleh Madura United. Fahrudin Arianto, kapten timnas Indonesia, kembali bermain. Beberapa kali sempat absen karena mengalami cedera. Kini Fahrudin tampil kembali dengan performa terbaiknya. Dia akan diplot berduet dengan Celebration. Lalu untuk posisi fullback atau back sayap, Koko Ari di sebelah kanan, lalu Nova Sasongko di sisi kiri. 2 gelandang bertahan ada Hugo Gomez dan Jacob Mahler, ini 2 pemain asing ini juga. Lalu untuk 3